Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 12 akan melanjutkan presentasi dari kelompok-kelompok sebelumnya tentang siklus pendapatan, penjualan, dan penerimaan kas. Sebelum kita mulai, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Selvia Wilana, NIM 200503047. Lalu ada Siti Mardiana, NIM 200503040. Dan terakhir ada Sahlul Muhammad Safi'i, NIM 200503049. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok sebelumnya tentang penerimaan kas. Langkah terakhir dalam siklus pembayaran adalah penerimaan dan proses pembayaran dari pelanggan. Oleh karena kas dan cek pelanggan dapat dicuri dengan mudah, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko pencurian, seperti yang didiskusikan secara lebih lengkap dalam bagian pengendalian. Hal ini berarti bahwa fungsi piutang yang bertanggung jawab untuk mencatat pengiriman uang pelanggan tidak harus memiliki akses fisik terhadap kas atau cek, sebaliknya kasir yang melapor ke bendahara mengenai pengiriman uang pelanggan dan menyetorkannya ke bank. Selanjutnya, apa fungsi piutang? Mengidentifikasi sumber dari setiap pengiriman uang dan faktur yang berlaku harus dikreditkan. Salah satu metode pencangkup pengiriman dua salinan faktur ke pelanggan dan meminta salinan satunya dikembalikan bersama dengan pembayarannya. Nota pengiriman uang tersebut kemudian diteruskan ke piutang dan pembayaran pelanggan benar-benar dikirim ke kasir. Sebuah solusi alternatif adalah dengan memiliki personil bagian surat untuk menyiapkan daftar pengiriman uang yang merupakan dokumen untuk mengidentifikasi nama dan jumlah dari semua pengirim uang pelanggan dan mengirimkannya ke bagian piutang. Serta alternatif lainnya adalah memfotokopi semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkan salinan piutang sambil meneruskan pengiriman uang yang sebenarnya ke kasir sebagai setoran. Mengelola arus kas sangat penting untuk keseluruhan profitabilitas, sebagaimana yang terdapat dalam kasus EOI. Oleh karena itu, perusahaan secara terus-menerus mencari cara untuk mempercepat penerimaan pembayaran dari pelanggan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah pelanggan yang mengirimkan pembayaran langsung ke perusahaan dengan menggunakan perangkat lunak remote deposit capture untuk memindai cek pelanggan dan kemudian mentransmisikan sebuah file digital dan dienkripsi ke bank. Dengan melakukan hal tersebut dapat mengeliminasi waktu dan biaya untuk melakukan setoran fisik ke bank. Cara lain untuk mempercepat pemrosesan pembayaran pelanggan melibatkan penggunaan sebuah pengaturan peti uang dengan sebuah bank. Peti uang atau lockbox adalah sebuah alamat POS yang ditunjuk oleh pelanggan ketika mereka mengirimkan uangnya. Dengan pelanggan mengirimkan pembayaran ke sebuah peti uang akan mengeliminasi penundaan yang terkait dengan pemrosesan pengiriman uang pelanggan sebelum menyetorkannya. Arus kas dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan memilih beberapa bank di negara untuk memelihara peti uang dengan lokasi yang dipilih untuk meminimalkan waktu cek pelanggan di dalam surat. Sama halnya, menetapkan pengaturan peti uang dengan bank asing mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan pembayaran dari penjualan kepada pelanggan internasional. Teknologi informasi dapat menyediakan efisiensi tambahan dalam penggunaan peti uang. Dalam sebuah pengaturan peti uang elektronik, bank secara elektronis mengirimkan informasi pada perusahaan mengenai nomor rekening pelanggan dan jumlah yang dikirimkan segera setelah bank mencari dan menerima cek-cek tersebut. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk memulai penerapan pengiriman uang ke rekening pelanggan sebelum fotokopi cek diterima perusahaan. Pengaturan peti uang, meskipun demikian, hanya dapat mengeliminasi penundaan yang terkait dengan pemrosesan internal kiriman uang yang dikirimkan secara langsung ke perusahaan dengan electronic funds transfer. Pelanggan dapat mengirim kiriman uangnya secara elektronik ke bank perusahaan dan dengan demikian mengeliminasi penundaan yang terkait dengan waktu pembayaran di dalam sistem surat. EFT juga mengurangi ketertinggalan waktu sebelum bank membuat dana yang disetorkan tersedia untuk perusahaan. Meskipun demikian, EFT hanya melibatkan transfer dana untuk mengkreditkan rekening pelanggan secara benar. Perusahaan juga perlu dana tambahan untuk setiap pengiriman uang, seperti nomor faktur dan diskon yang diambil. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan.
Proses pengendalian kasus harus dipergunakan karena kas sangat mudah untuk dicuri. Pemisahan tugas adalah proses pengendalian paling efektif untuk mengurangi resiko atas pencurian tersebut. Para pegawai yang memiliki akses fisik terhadap kas seharusnya tidak memiliki tanggung jawab untuk mencatat atau mengotorisasi segala transaksi yang melibatkan penerimaan kas. Secara spesifik, pasangan tugas berikut ini harus dipisahkan. Yang pertama yaitu menangani kas atau cek dan memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Yang kedua, menangani kas atau cek dan mengotorisasi memo kredit. Yang ketiga, menangani kas atau cek dan merekonsiliasi laporan bank. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Selvia Wiliana. Kita masuk ke analisis dan pengendalian. Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan. Prosedur pengendalian khusus harus dipergunakan karena kas sangat mudah untuk dicuri. Prosedur pengendalian yang paling efektif untuk mengurangi resiko atas pencurian adalah pemisahan tugas. Berikut ini adalah pasangan tugas yang harus dipisahkan antara lain: 1. Menangani kas atau cek dan memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Seseorang yang menjalankan kedua tugas ini dapat melakukan penggelapan atau lapping. Pengaturan seperti ini menetapkan dua pengecekan pengendalian yang independen, yaitu diantaranya: 1. Total kredit pada piutang yang dicatat oleh Departemen Akuntansi harus sama dengan total debit pada kas yang menunjukkan jumlah yang disetorkan oleh kasir. 2. Salinan atas daftar pengiriman uang yang dikirimkan ke Departemen Audit Internal dapat dibandingkan dengan slip setoran yang divalidasi dan laporan bank untuk memverifikasi bahwa seluruh pengecekan organisasi yang diterima telah disetorkan. Laporan bulanan yang dikirimkan ke pelanggan memberikan lapisan pengendalian lainnya, karena pelanggan akan dapat memperhatikan kegagalan untuk mengkredit rekening mereka dengan benar pada pembayaran yang telah dikirimkan. 2. Menangani kas atau cek dan mengotorisasi memo kredit. Seseorang yang menjalankan kedua tugas ini dapat menyamarkan pencurian kas dengan membuat sebuah memo kredit yang sama dengan jumlah yang dicurinya. 3. Menangani kas atau cek dan merekonsiliasi laporan bank. Dengan rekonsiliasi dijalankan oleh seseorang yang tidak memiliki akses terhadap kas atau pengiriman uang pelanggan, memberikan sebuah pengecekan independen pada kasir dan mencegah manipulasi laporan bank untuk menyamarkan pencurian kas. Untuk mencegah ancaman dan meningkatkan pengendalian dalam sistem ERP, setelah memisahkan kombinasi tugas yang tidak kompatibel dan juga mengkonfigurasi untuk meminta persetujuan khusus oleh manajer yang sesuai dengan transaksi resiko tinggi seperti menerbitkan memo kredit tanpa memerlukan retur pada barang dagangan. Metode yang optimal untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai antara lain: 1. Penggunaan lockbox bank, 2. Penggunaan EFT, dan 3. Memakai VEDI atau kartu kredit. Ketika pelanggan membayar melalui EFT atau VEDI, penjual harus mendapatkan sebuah UPI atau Universal Payment Identification Code. Apa itu UPI? Yaitu sebuah nomor yang memungkinkan pelanggan untuk mengirimkan pembayaran melalui sebuah kredit ACH tanpa memerlukan pihak penjual untuk membocorkan informasi detail mengenai rekening banknya. Terlampir juga di PPT kepanjangan dari setiap singkatan yang telah kita bahas. Kemudian membuka surat dan membuat daftar seluruh pembayaran pelanggan yang diterima. Jika pembayaran pelanggan dilakukan secara internal, selanjutnya dilakukan dokumentasi atas pengiriman uang, dikarenakan waktu penerimaan pertama adalah salah satu resiko kerugian terbesar. Oleh karena itu, segera setelah membuka surat, dibuat daftar seluruh pembayaran pelanggan yang diterima. Kemudian surat berisi pembayaran pelanggan dibuka oleh 2 orang. Untuk meminimalkan resiko lebih lanjut atas penyalahgunaan kas atau cek yang diterima, 2 orang harus membuka seluruh surat yang masuk. Lalu penggunaan mesin kasir. Toko eceran dan perusahaan yang menerima kas secara langsung dari pelanggan harus menggunakan mesin kasir yang secara otomatis menghasilkan catatan tertulis dari seluruh kas yang diterima. Situasi ini juga memberikan pelanggan peran dalam mengendalikan penerimaan kas. Contohnya, toko yang menggunakan tanda untuk menginformasikan pelanggan bahwa pembelian mereka akan gratis jika mereka tidak mendapatkan tanda bukti atau bahwa tanda bukti berbintang merah untuk memberikan diskon. Kebijakan seperti ini mendorong pelanggan untuk mengamati para pegawai untuk benar-benar mencatat penjualan tunai secara benar. Lalu
Lalu ada setoran harian dari seluruh penerimaan kas. Setoran harian yang mana adalah semua pengiriman uang pelanggan harus disetorkan utuh ke bank setiap hari dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kas dan cek yang beresiko untuk dicuri. Lalu pengaturan lockbox, EFT, kartu kredit, dan penawaran diskon. Pengaturan penggunaan lockbox, EFT, kartu kredit, dan penawaran diskon dapat membantu pembayaran menjadi lebih cepat, lebih awal, serta mempercepat penerimaan kas. Meskipun demikian, prosedur pengendalian terbaik untuk mengurangi resiko atas penurunan kas yang tidak diantisipasi adalah menggunakan anggaran arus kas. Anggaran arus kas atau cash flow budget adalah sebuah anggaran yang menunjukkan proyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk periode tertentu. Sebuah anggaran arus kas dapat memperingatkan perusahaan untuk menunda penurunan kas jangka pendek sehingga memungkinkan untuk mengamankan pinjaman jangka pendek pada tingkat terbaik. Dan sebaliknya, perusahaan akan mengetahui surplus dari kas tertunda serta mengambil langkah untuk menginvestasikan kelebihan dana tersebut untuk menghasilkan return yang terbaik. Baik, saya akan melanjutkan ringkasan dan kesimpulan. Sistem akuntansi sebuah organisasi harus didesain untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dengan 4 aktivitas siklus pendapatan dasar yang dijalankan. Sistem akuntansi tersebut juga harus menggabungkan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk menanggulangi ancaman seperti penjualan dan tertagih, kesalahan penagihan, dan hilangnya atau penyalahgunaan persediaan dan kas. Prosedur pengendalian juga diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan untuk pembuatan keputusan akurat dan lengkap. Oke, mungkin sekian video presentasi kali ini. Jika ada perbuatan ataupun ucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dengan membagikan video menarik lainnya. Thanks for watching and see you!